berbicara tentang sejarah kaum wanita yang berada di negeri Hadramut, ataupun wanita-wanita yang berhasil lulus dari madrasah Hadramut atau manhaj Hadramiyah. Baik bagi kita untuk membicarakan tentang sejarah secara ringkas serta peran besar yang ada yang mereka lakukan di muka bumi ini. Memang secara spesifik atau secara khusus sulit kita menemukan sebuah buku yang menerangkan tentang sejarah kaum wanita yang ada di Hadramut, kecuali akhir-akhir ini. Dulu nggak ada, tidak seperti sejarah dan manakib-manakib yang kita temukan dari kaum prianya, yang dapat kita temukan bahkan ratusan sejarah dan biografi ulama-ulama dan aulia yang ada di Hadramut. Sampai-sampai akan hal ini dari banyaknya para wali, dari banyaknya kaum salihin, yang tentu ini juga ada di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Cuman karena yang kita bahas di sini adalah Hadramut. Ini pernah ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin As'ad al-Yafi'i, pengarang kitab Mir'atul Jinan atau kitab Raudhur Rayyahin, seorang ulama besar yang menjadi rujukan di dalam ilmu tasawuf, terutama yang berkaitan dengan sejarah dan istilah-istilah ahli tasawuf. Beliau itu pernah mengutus putranya yang bernama Abdurrahman untuk pergi ke Hadramut. Di situ beliau mengutus dan ingin tahu keadaan orang-orang yang ada di Hadramut. Maka pergi, kebetulan beliau tinggal di Mekah. Setelah pulang dari Mekah, putranya, beliau bertanya, gimana kau dapatin orang-orang Hadramut? Beliau mengatakan dengan syair yang terkenal, yang masyhur. Dia mengatakan, marartu biwadi Hadramut musallima. Saya datang ke negeri Hadramut dengan menyampaikan salam. Fa'alfaituhu mubtasiman rahbah. Saya dapetin sambutan yang sangat hangat, penuh dengan senyuman yang sangat luar biasa dari mereka. Alfaituhu min jabahatil ula. Saya dapetin di situ sambutan dari orang-orang yang sangat besar. Min jabahatil ula akabira la yalqawna syarqan wala gharba. Para pembesar-pembesar yang tidak didapetin di timur maupun di barat. Yang orang-orang besar ada di situ. Itu Hadramut secara umum. Nah, kaum wanitanya sejak dari abad terdahulu, misalnya di masa-masa Nabi Muhammad SAW, adalah sosok-sosok pecinta Nabi sejati. Adalah orang-orang yang sangat hebat. Kita mengenal misalnya di dalam literatur sejarah, kita mendapati ada seorang sahabat yang bernama Tahnat binti Kulayb al-Hadramiyah. Beliau ini seorang wanita yang menenun baju dan berasal dari Hadramut, berasal dari negeri disebut dengan berdekatan dengan Berhud. Mengirim baju itu melalui putranya. Putranya datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nama daripada putranya itu bernama Kulayb. Ketika sampai di hadapan Nabi, sang putra mengungkapkan syair-syair cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan pesan dari ibunya. Sebagai lambang cintanya kepada Nabi, dikirimlah baju yang beliau bikin untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di masa Nabi. Jadi sejak dulu wanita-wanita Hadramut memiliki kecintaan yang kuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya di masa-masa Futuhatul Islamiyah kita temukan begitu banyak para sahabat yang bergelar Al-Hadrami seperti Ala Al-Hadrami dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang lahir dari wanita-wanita Hadramut. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri misalnya pernah mengatakan tentang keadaan wanita Hadramut secara umum. Beliau mengatakan al-mar'atul hadramiyah
wafiyatun li zawjiha. Wanita Hadramut itu adalah orang yang setia terhadap suami-suaminya. Wa minhunna may ya'khudha zawjuha fi hijratihi aw ghazwatihi lil jihad. Bahkan mereka bersabar dan di saat ditinggal oleh suaminya untuk hijrah, untuk berjihad dan lain sebagainya. Dari situ mereka menjaga anak-anak mereka. Itu kata Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri di dalam bukunya Al-Adwar Al-Hadramiyah. Begitulah gambaran secara umum wanita Hadramut.